Ya, saya nggak bakal bosan-bosannya untuk bicara lagi tentang stunting karena cukup mengagetkan karena minggu yang lalu sempat saya masuk ke dalam pembahasan tentang pengukuran panjang badan dan tinggi badan anak. Rupanya di Indonesia ini orang itu masih terbelenggu dengan fitur anak gemuk ya. Jadi masih terbawa dengan bahwa anak itu mesti gemuk ya. Tetapi hampir tidak ada orang yang berpikir tentang anak saya ini sebetulnya stunting atau tidak. Ya, jadi sekali lagi bicara tentang stunting supaya penanganannya benar ya. Jadi ini penting ya karena banyak sekali juga orang-orang yang mengelola lembaga dan sebagainya itu berpikir seakan-akan stunting kalau udah kejadian bisa kita utak-atik dan sebagainya gitu loh ya. Seakan-akan ini gangguan malnutrisi yang kayak anaknya tuh kurus. Jadi tolong bedakan. Oke. Kita mau bicara tentang stunting. Stunting adalah bicara tentang gangguan gizi kronik ya, gangguan gizi kronik dalam jangka waktu yang cukup panjang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi panjang atau tinggi badan anak. Ini penting ya untuk diketahui bahwa yang diukur itu bukan berat badan tapi tinggi badan anak. Jadi harus ada syarat bahwa punya perjalanan gizi kronik, masalah gizi kronik, gangguan gizi kronik. Jadi nggak bisa dengan serta-merta orang pendek lalu dibilang stunting. Saya bakal marah, saya juga nggak tinggi-tinggi banget Mas. Orang mengatakan gue tuh Cina pendek gitu loh ya, tapi alhamdulillah gitu loh, saya nggak stunting gitu. Karena stunting itu diwarnai dengan adanya gangguan gizi kronik itu pertama. Dan yang kedua, tentu saja kita nggak bisa memvonis seorang anak stunting kalau saja dia belum sampai di usia 2 tahun. Karena apa? Karena bicara tentang stunting itu adalah tentang gangguan gizi kronik sedemikian rupa sehingga begitu anak ini mencapai 1000 hari pertama kehidupannya, 1000 hari pertama itulah dari kandungan ibu sampai dia usia 2 tahun, dan di usia 2 tahun itu tinggi badannya itu mentok di garis merah masih. Ya, jadi sekali lagi yang perlu diukur, ini saya kaget juga di puskesmas, banyak dokter juga, itu tidak memperdulikan tentang panjang badan anak, padahal kita mempunyai buku KIA, ya, kita punya buku KIA sebagai buku pemandu, pemantau, panduan juga, yang membuat anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan optimal. Ya, jadi bolak-balik yang dipantengin cuman grafik berat badan ya. Kalau grafik berat badan kelihatan banget ya. Jadi orang-orang senang anaknya gemuk, tetapi mereka lupa bahwa kita harus memantengin juga bahwa nah ini ada tulisannya tuh ya. Jadi ada panjang badan anak atau tinggi badan anak menurut umur. Ini penting. Nah, grafik yang ketiga adalah bicara tentang tinggi badan anak ya. Menurut tinggi badan anak menurut berat badan anak menurut umur. Sebentar, saya cariin. Oke. Nah, jadi kita harus dalam memantau tumbuh kembang anak, kita harus mempunyai 3 parameter. Yang pertama tentu aja berat badan menurut umur, yang kedua adalah tinggi badan menurut umur, dan yang ketiga adalah berat badan menurut umur. Nah, bicara tentang stunting adalah yang kedua, panjang badan menurut umur, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa anak Indonesia mestinya tinggi dan sebagainya, kita lihat keturunannya juga. Sebab ada orang yang memang keturunannya itu nggak terlalu tinggi. Dengan catatan keturunannya, artinya bapaknya, kakeknya, neneknya, itu tidak punya riwayat gizi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.